Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama aku tentunya Dwi Ratri Oktavianita, mahasiswi Prodi Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, di video kali ini kita bakalan sama-sama belajar tentang teori kebutuhan Maslow, atau mungkin teman-teman pernah dengar tentang hierarchy of needs. Nah, itu bakalan kita bahas di video kali ini. Jadi stay tune ya. Nah, tapi sebelum ke teorinya nih, kita bakalan bahas dulu nih tentang biografi singkat Abraham Maslow. Nama lengkapnya adalah Abraham Harold Maslow, yang juga dikenal sebagai Bapak Psikologi Humanisme. Beliau lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Beliau juga merupakan anak tertua dari 7 bersaudara dari pasangan suami istri Samuel Maslow dan Rose Kilasky Maslow. Abraham Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis pada tahun 1951 sampai 1969. Kemudian beliau menjadi anggota Laughlin Institute di California. Beliau meninggal karena serangan jantung pada 8 Juni 1970. Dan berikut sebagian besar buku-buku Maslow yang ditulis dalam 10 tahun terakhir dari hidupnya. Kita lanjut ke teorinya. Abraham Maslow mengkonstruk teorinya berdasarkan hierarki atau lebih dikenal dengan Maslow's Need Hierarchy Theory atau A Theory of Human Motivation. Menurut Maslow, seseorang berperilaku karena didorong oleh berbagai jenis kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhannya ini berjenjang, teman-teman. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kalau seseorang ini udah bisa nih memenuhi kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar. Nah, baru deh dia bisa menginginkan kebutuhan yang ada di atasnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Pintar sekali teman-teman. Dan begitu terus sampai tingkat kebutuhan yang kelima. Kebutuhan fisiologis itu kayak apa sih? Terus kebutuhan akan rasa aman, contohnya gimana? Terus kebutuhan selanjutnya kayak gimana contohnya? Tenang, di sini bakalan dibahas. Kebutuhan yang pertama, yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, itu meliputi makanan, air, oksigen, mempertahankan suhu, dan sebagainya. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Itu termasuk ya rasa aman fisik, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti perang, terorisme, terus penyakit, rasa takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, atau bisa juga kita pahami kebutuhan untuk dicintai, untuk dimiliki gitu. Kebutuhan ini terwujud pada sebuah motivasi untuk bersahabat, memiliki pasangan, dan memiliki keturunan, kemudian memiliki kelekatan dengan keluarga, bertetangga, dan berbangsa. Lanjut, kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kita sebagai manusia pasti pengen dong rasanya dihargai itu gimana. Jangan lupa ya teman-teman, kalau ingin dihargai maka hargai orang lain juga. Kebutuhan yang kelima, yang terakhir, yang tertinggi sekaligus yang paling sulit buat dilakuin, yaitu misal kayak menghargai pendapat orang lain, mengakui kebenaran orang lain, mengakui kesalahan, dan menyesuaikan diri dengan situasi. Kayak gini ya teman-teman, susunan dari kebutuhan manusia atau hierarchy of needs. Yang paling bawah jangan lupa, yaitu kebutuhan fisiologis dulu, baru kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan yang paling atas yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Baik teman-teman, belum selesai ya videonya, jangan di next channel dulu. Kita bakalan bahas tentang karakteristik aktualisasi diri. Yang pertama, yaitu mampu melihat realitas secara lebih efisien. Karakteristik ini mampu membuat orang itu mengenali kebohongan, kecurangan, kepalsuan yang dilakukan oleh orang lain.
serta juga mampu menganalisis sebuah fenomena alam atau kehidupan secara lebih kritis, logis, dan mendalam. Yang kedua, yaitu penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain secara apa adanya. Orang yang telah mengaktualisasikan dirinya akan melihat orang lain itu seperti dirinya sendiri, yang penuh dengan kekurangan dan juga kelebihan. Yang ketiga, karakteristiknya adalah spontanitas, kesederhanaan, dan kewajaran. Orang yang telah mengaktualisasikan dirinya dengan benar dapat ditandai dengan segala tindakan, perilaku, dan gagasannya itu dilakukan dengan cara yang spontan, wajar, dan tidak dibuat-buat. Yang keempat, yaitu terpusat pada persoalan. Orang yang mengaktualisasikan diri, seluruh pikiran, perilaku, dan gagasannya bukan didasarkan untuk kebaikan dirinya saja, melainkan juga untuk kepentingan umat manusia. Yang kelima, membutuhkan kesendirian. Pada umumnya, orang yang telah mengaktualisasikan dirinya itu cenderung memisahkan diri. Sikap ini didasarkan atas persepsinya mengenai sesuatu yang ia anggap benar, tetapi tidak bersifat egois. Ia tidak bergantung pada pikiran orang lain. Yang keenam, otonomi atau kemandirian terhadap kebudayaan dan lingkungan. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri, ia tidak menggantungkan diri pada lingkungannya. Yang ketujuh, kesegaran dan apresiasi yang berkelanjutan. Ini merupakan manifestasi dari rasa syukur atas potensi yang dimiliki pada orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya. Yang kedelapan, yaitu kesadaran sosial. Orang yang mampu mengaktualisasikan diri, jiwanya diliputi oleh perasaan empati, iba, kasih sayang, dan ingin membantu orang lain. Yang kesembilan, yaitu hubungan interpersonal. Orang yang mampu mengaktualisasikan diri mempunyai kecenderungan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ke-10, demokratis. Sifat ini dimanifestasikan dengan perilaku yang tidak membedakan orang lain berdasarkan penggolongan, agama, ras, suku, status ekonomi, partai, dan lain-lain. Karakteristik yang ke-11 yaitu rasa humor yang bermakna dan etis. Orang yang mampu mengaktualisasikan diri, ia tidak akan tertawa pada humor yang cenderung meremehkan orang lain, menghina, dan menjelekkan orang lain. Ia memiliki humor yang tidak hanya menimbulkan tertawa, tapi juga syarat akan makna dan juga bernilai pendidikan. Karakteristik yang ke-12 yaitu kreativitas. Sifat ini diwujudkan dalam kemampuannya melakukan inovasi-inovasi yang spontan, asli, dan tidak dibatasi oleh lingkungan dan orang lain. Karakteristik yang ke-13 yaitu independensi. Orang yang mampu mengaktualisasikan diri, ia akan mampu mempertahankan pendirian dan keputusan-keputusan yang sudah ia ambil. Ia tidak akan goyah atau terpengaruh pada berbagai guncangan ataupun kepentingan. Karakteristik yang terakhir yaitu pengalaman puncak. Orang yang mampu mengaktualisasikan diri akan memiliki perasaan menyatu dengan alam. Ia merasa tidak ada batas atau sekat antara dirinya dengan alam semesta. Artinya, orang yang mampu mengaktualisasikan diri, ia terbebas dari sekat-sekat berupa suku, agama, bahasa, ketakutan, keraguan, dan sekat-sekat lainnya. Gimana teman-teman? Semoga teman-teman jadi lebih paham ya. Semoga juga teman-teman bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini. Nah, dari aku cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Thanks for your attention and see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.